merdeka. Wah, Meno semangat banget nih untuk ibadah hari ini, Teacher Adin. Iya dong, Meno sama aku juga udah semangat banget nih buat beribadah hari ini. Oh iya, Teacher, hari ini tema kita tentang apa ya? Oh ya, tema kita hari ini adalah Aku Cinta Indonesia. Teacher Adin cinta nggak sama negeri kita? Tentu cinta dong, Teacher. Sama, aku juga cinta negeriku. Nah, adik-adik, yuk siapin hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh dipertemukan kembali Tuhan Yesus melalui ibadah online pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di bulan Agustus ini Tuhan kami masih merayakan hari ulang tahun bangsa kami ya Bapa, hari kemerdekaan bangsa kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami minta supaya kami selalu layak Tuhan Yesus di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau serius Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita ya Teacher Osin ya. Betul Teacher Ellen. Sebelum memuji Tuhan, kita mau tegur teman kita dulu. Ada siapa di belakang? Ada Meno. Adik-adik, sesuai dengan tema kita, kemerdekaan dalam Kristus, kita mau naikkan pujian bahwa Yesus memberikan kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Yuk Teacher Ellen undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau katakan, ku menang, ku menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada sukacita, ada kesembuhan, Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh puji Tuhan. Tuhan kita baik ya Teacher Osin ya. Betul, Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Yesus yang sudah memberikan kemenangan, Yesus yang sudah memberikan keselamatan, dan Yesus yang sudah memberikan kemerdekaan. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teacher Ellen undang kita semua mengambil sikap doa. Kita mau siapkan hati menyembah Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita semua mau katakan pada Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bagi
adik-adik Menara Stars, apa kabar? Hari ini Teacher Yosi mau cerita sesuatu untuk kita semuanya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangan kita dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang hari ini Teacher Yosi mau ceritakan untuk kita semua. Tokoh ini punya cinta yang sangat besar untuk negaranya. Punya cinta yang sangat besar untuk bangsanya. Kira-kira siapa ya? Adakah dari adik-adik yang bisa menebak? Oh, kalau begitu Teacher Yosi kasih tahu ya. Dia adalah Nehemia. Apakah kalian bisa menyebutkan nama itu sekali lagi? Siapa? Ya, betul. Nehemia. Nehemia adalah seorang Israel. Tapi dia dibuang ke sebuah negeri yang jauh dari kampung halamannya, yaitu Babel. Waktu itu orang Israel dibawa dari negeri perjanjian menuju kepada Babel. Di sana mereka jadi orang-orang tawanan. Jadi orang-orang tawanan itu gak enak ya adik-adik ya. Mereka tersiksa, mereka dianiaya, mereka hidup tidak bebas, tidak merdeka. Tapi tidak demikian dengan Nehemia. Nehemia dipercaya menjadi juru minuman raja di istana. Apa itu Teacher Yosi? Juru minuman raja di istana. Ya, juru minuman raja adalah seseorang yang punya tugas khusus. Jadi kalau raja mau minum sesuatu ataupun anggur dari negara lain diberikan kepada raja itu, juru minuman raja harus tes. Benarkah anggur itu layak untuk diminum raja atau tidak? Jadi juru minuman raja punya posisi yang sangat penting di istana waktu itu. Nah, Nehemia sudah hidup enak adik-adik, tidak seperti teman-temannya yang lain. Teman-temannya lain, bangsanya yang lain, disiksa dan dianiaya. Tapi Nehemia hidup di istana yang megah bersama dengan pelayan-pelayan raja yang lainnya. Pada suatu hari, Nehemia mendengarkan berita tentang bangsanya, yaitu Israel. Ada orang yang melapor kepada Nehemia bahwa keadaan di Yerusalem sangat luar biasa memprihatinkan. Wah, ada apa ya? Ternyata tembok-tembok Yerusalem masih runtuh, masih hancur terbakar karena serangan dari Babel. Di situ Nehemia merasa sedih. Aduh, kasihan ya kampung halamanku, tembok-temboknya runtuh. Bagi suatu bangsa di zaman dahulu, tembok itu punya arti dan peranan loh adik-adik. Gak sekedar tembok yang kokoh berdiri, tapi tembok adalah lambang kemegahan, lambang kekuatan. Jikalau ada sebuah bangsa yang temboknya masih kokoh berdiri, artinya bangsa itu bangsa yang kuat. Tapi kalau ada sebuah bangsa yang temboknya sudah runtuh, apalagi terbakar, itu berarti negara itu, bangsa itu sudah hancur, tidak punya kekuatan sama sekali. Wah, kasihan ya. Tahukah adik-adik, ketika Nehemia mendengar itu, hatinya sangat sedih. Hancur hati Nehemia. Dia ingat akan kampung halamannya tersebut. Wah, berarti di sana keadaan bangsaku tidak baik ya. Nehemia pun bersedih hati. Lalu dia berlutut berdoa kepada Allah. Allah, sekiranya Engkau mau, mari pulihkan kembali negeriku. Mari pulihkan kembali negaraku. Nehemia berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh adik-adik. Nah, beberapa hari kemudian tibalah waktu Nehemia untuk melayani raja.
Saat itu raja yang memerintah di Persia adalah Raja Artasasta. Ketika dia sedang melayani dan menuangkan anggur untuk raja, raja melihat, kenapa ya mukanya Nehemia kok muram? Kok sedih? Biasanya dia gembira, tapi kali ini kok dia mukanya cemberut. Raja pun berkata, apa yang sedang ada di pikiranmu Nehemia? Lalu Nehemia berkata, Raja, bagaimana aku tidak sedih? Kampung halamanku, temboknya masih hancur. Aku sangat sedih memikirkannya. Bangsaku, aduh, apa yang terjadi sama bangsaku ya? Aku sedih, di sini aku hidup enak, tapi bangsaku mengalami kesulitan. Di situ Raja Artasasta tahu bahwa Nehemia punya cinta yang sangat besar untuk negaranya. Raja Artasasta pun menawarkan, apakah kamu mau kembali ke Yerusalem dan membangun tembok di sana? Nehemia pun berkata, ya Raja, jikalau engkau mengizinkan, aku akan kembali ke kampung halamanku di Yerusalem dan aku akan membangun tembok Yerusalem. Singkat cerita, Nehemia adalah salah satu orang Israel yang berhasil untuk membuat perencanaan, mengumpulkan orang-orang Israel kembali membangun tembok Yerusalem. Apa sih yang kita bisa dapatkan dari cerita ini, teman-teman? Kita bisa lihat bagaimana Nehemia sangat mencintai bangsanya. Apakah kalian tahu bangsa Indonesia dulu menghadapi hal yang sama loh. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan juga dijajah oleh Jepang. Dan ada bangsa yang lain, di situ mereka hidup menderita. Tapi timbullah pahlawan-pahlawan dari Sabang sampai Merauke. Mereka berjuang membela bangsa ini sehingga pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 bangsa ini berteriak merdeka, merdeka. Akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Tahu? Sudah 75 tahun bangsa Indonesia merdeka. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan? Teacher Yosi mau kasih tahu. Kamu juga adalah pahlawan-pahlawan kecil. Kamu ditempatkan di bangsa Indonesia punya satu maksud dan tujuan. Apa itu? Bukan untuk membangun tembok bagi bangsa Indonesia, tapi membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terkemuka. Bagaimana caranya ya supaya kamu bisa menyalurkan cintamu bagi bangsa dan negara ini? Coba berpikir, apa ya yang dapat aku lakukan ya? Ada banyak adik-adik mencintai bangsa dan negara Indonesia bukan berarti kita selalu coret-coret di buku, aku cinta Indonesia, aku cinta Indonesia, Garuda di dadaku. Bukan seperti itu. Ataupun bukan juga pakai atribut merah putih di mana-mana. Topinya merah putih, bajunya merah putih, jamnya merah putih, sepatunya merah putih, kaos kakinya merah putih, ataupun rambutnya merah dan putih. Bukan begitu adik-adik. Tapi bagaimana cara kita membangun bangsa dan negara Indonesia? Satu, banyaklah berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kamu tahu kan, sekarang bangsa dan negara kita punya satu masalah. Ada virus yang rasanya tidak selesai juga. Bisa hilang dari bangsa ini. Berdoalah sungguh-sungguh supaya orang-orang di Indonesia tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita di dalam menghadapi masa pandemi ini. Apalagi yang bisa dilakukan ya? Ada lagi loh teman-teman, yang paling penting adalah belajarlah sungguh-sungguh. Ketika kamu belajar sungguh-sungguh, nanti kamu jadi anak yang pintar. Kalau jadi anak yang pintar, ketika besar nanti, kamu mungkin dapat berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara ini. Adik-adik, hari ini Teacher Yosi mau tanya kalian. Apakah kalian cinta kepada Indonesia? Yang cinta Indonesia boleh lambaikan tangan? Wah,
banyak yang cinta Indonesia. Kalau begitu, lakukanlah segala sesuatu untuk Indonesia. Yang pertama, berdoa sungguh-sungguh seperti Nehemia agar bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, belajar dengan giat agar ketika kamu besar, kamu bisa berbuat segala sesuatu untuk membuat bangsa Indonesia maju. Buat adik-adik yang ingin mencintai bangsa ini lebih lagi, boleh lambaikan tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami mau seperti Nehemia Tuhan, yang cintanya sangat besar bagi bangsanya. Kami mau seperti Nehemia yang berjuang bagi bangsanya. Kami juga mau seperti pahlawan-pahlawan zaman dulu yang tidak kenal lelah, tidak kenal letih membela bangsa dan negara ini sampai akhirnya Indonesia merdeka. Hari ini kami berjanji Tuhan, kami mau jadi anak Tuhan yang peduli akan bangsa ini, yang cinta akan negara ini. Kami mau berdoa sungguh-sungguh bagi bangsa ini supaya senantiasa diberikan kekuatan, kesejahteraan, dan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan kami berjanji Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh, kami mau belajar giat. Meskipun saat ini rasanya sulit untuk belajar karena sistem online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang punya kepintaran, Tuhan akan berikan hikmat bagi kami, supaya setiap pelajaran yang kami terima dari guru-guru kami boleh mengerti dan kami dapat aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik Menara Shares kita katakan, aku cinta Indonesia. Sekali lagi ya, aku cinta Indonesia. Bye. Hai teman-teman, MV minggu ini adalah 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Sekali lagi ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Dadah! Untuk activity challenge minggu ini, Untuk semua kelas, activity challenge-nya adalah ceritakan mengapa kamu cinta Indonesia. Activity challenge ini paling lambat dikirim hari Selasa sebelum jam 5 sore ke Teacher Heli. ceritakan semenarik mungkin ya, karena yang paling menarik ceritanya akan mendapatkan hadiah. Selamat mengerjakan! Wah, puji Tuhan ya teacher, hari ini kita sudah selesai beribadah. Puji Tuhan banget. Teacher percaya adik-adik yang dengerin dengan baik pasti terberkati banget, ya nggak teacher Abi? Ya bener banget. Nah adik-adik, dihafalkan ya BMV-nya dan firman Tuhan hari ini jangan sampai lupa. Betul, dan activity challenge-nya dikerjain ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.